Nus, memang kami tadi dari kemarin karena ada yang banyak mempertanyakan mengapa Perindo sudah tutup semenjak tanggal 30, tapi mengapa sekarang dibuka lagi. Ada WA yang mempertanyakan baik internal seperti Perindo maupun juga teman-teman calon kandidat yang mempertanyakan tentang kehadiran tim dari Pak Nus hari ini. Nah, oleh karena itu perlu juga sebelum kita mulai mungkin saya jelaskan sedikit. Kebetulan ada media, biarlah media juga bisa menyampaikan ke publik juga terkait dengan kehadiran Nus hari ini dengan timnya. Terkait dengan itu memang benar kami sudah tutup pendaftaran itu semenjak tanggal 30. Tetapi dalam struktur instruksi DPP itu kami harus buka sampai tanggal 30 Mei. Nah, kemarin itu kami laksanakan sampai tanggal 30 April. Nah, oleh karena itu setelah itu saya memberikan alasan mengapa Perindo Kabupaten Maluku Tenggara langsung dengan resmi menutup, karena mengingat pada waktu itu penetapan waktu pada itu kelihatan memang tidak ada calon yang mendaftar lagi. Oleh karena itu kami pikir sudah kalau hampir 5 orang kami berproses sudah, daripada menunggu nanti terlambat apa. Padahal kemudian setelah disampaikan ke DPP langsung secara mendadak panggil seluruh DPD se-Indonesia, bukan saja DPD dan DPW se-Indonesia. Terlebih kami Maluku hampir semua, tidak terkecuali satu DPD pun yang datang ke DPP untuk mengklarifikasi semua tahapan itu. Nah, sampai di sana kemudian diberikan lagi satu UP baru yang diberikan oleh DPP, instruksi baru terkait, dan itu perubahan dengan regulasi yang lama sehingga memungkinkan kembali untuk seluruh DPD itu melanjutkan pendaftarannya sampai tanggal 30 Mei baru ditutup. Itu juga berhubungan dengan rencana atau kontrak dengan lembaga survei yang memberikan waktu sampai bulan Juni. Bulan Juni baru lembaga survei dia bisa turun melaksanakan survei. Itu terkait dengan itu urusannya dengan DPP. Nah, terkait hari ini Bapak Nus datang mendaftar hari ini memang secara resmi saya nyatakan tadi sudah ditutup oleh Perindo Kabupaten, tetapi kemudian evaluasi di Jakarta kemarin itu kami diinstruksikan untuk harus membuka pendaftaran dari tanggal 15 kemarin, karena tanggal 15 itu saya masih di Jakarta, sehingga sekembalinya waktu itu terus Bapak Nus telepon, mungkin ada informasi dari DPP terkait dengan itu, sehingga saya tanya ke Bapak Nus, saya ada di Jakarta, jadi kira-kira bagaimana? Untuk tanya balik, kakak ini nanti seperti apa kalau kakak di luar, saya juga masih di Ambon. Jadi bagaimana kalau saya mau kembali ke sana, atau karena hari Sabtu saya harus ke Jakarta lagi karena ada rapat penting yang saya harus kembali ke Jakarta. Sehingga saya bilang cukup dengan tim, hari Sabtu kita ketemu di Langgor. Saya juga baru dalam perjalanan, memang instruksi dia bilang iya, dari DPP itu kasih instruksi bahwa untuk resmi sudah menyampaikan ke DPP, lalu DPP kembali panggil saya, instruksikan oleh langsung ke tim Desa Pilkada, instruksikan untuk pulang segera lalu membuka pendaftaran. Nah, surat apa semua jelas, harus sampai tanggal 30. Tanggal 30 baru kita tutup dengan resmi. Itu yang menjadi alasan dasar untuk memang hari ini kita harus resmi harus membuat kembali pendaftaran. Jadi ini bukan maunya kami DPD semata, tetapi itu instruksi DPP, bukan juga DPW, ini DPP. Sehingga hari ini juga resmi provinsi juga mendaftarkan Pak Gerindra ini Hendrik Lewarisa mendaftarkan sebagai calon gubernur Maluku. Tadi pagi baru selesai. Jadi kami juga ini nanti kita akan publikasikan dan disampaikan ke DPP juga hari ini bahwa Golkar sudah resmi mendaftar hari ini. Kira seperti itu. Dengan demikian mungkin
itu arahan singkat atau penyampaian dari kami selaku ketua DPD. Demikian. Kemudian saya kembali lanjutkan dengan proses ini. Jadi hari ini berhubungan dengan pengambilan formulir. Nah, di dalam pengambilan formulir ini sebagaimana yang sudah kami laksanakan beberapa hari lalu, itu kami lakukan baru checking. Nah, kalau berhubungan dengan persyaratan calon ini, memang dalam pendaftaran awal itu ada beberapa yang memang tidak ada, tetapi dengan hasil perubahan regulasi kemarin sehingga ada beberapa item lagi yang harus disampaikan untuk kemudian nanti dipenuhi oleh calon sendiri. Jadi yang pertama surat permohonan. Oh ya, surat permohonan. Didaftarkan menjadi bakal calon bupati Kabupaten Maluku Tenggara dalam pilkada tahun 2024. Nah, ini permohonan ini nanti diisi suratnya ini nanti diisi oleh tim, lalu nanti disampaikan. Yang kedua itu visi misi bakal calon bupati dan wakil bupati, kemudian CV, kurikulum vitae, ya. Yang keempat fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kemudian yang kelima fotokopi ijazah terakhir, yang keenam fotokopi kartu keluarga KK, terus yang ketujuh pas foto 4x6 5 lembar. 4x6 yang kecil tidak ada kan? Yang kedelapan surat pernyataan komitmen mengikuti proses penjaringan. Ini surat pernyataan komitmen mengikuti proses penjaringan. Ada dalam. Terus yang ke-7, 9 surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon. Terus yang ke-10 surat pernyataan bersedia membayar biaya survei dan biaya rekomendasi dukungan Partai Perindo. Terus yang ke-11 surat pernyataan tidak akan menarik kembali biaya pendaftaran dan biaya survei. Yang ke-12 NPWP nomor wajib pajak dari calon. Terus ke-13 laporan pajak pribadi. Yang ke-14 surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Masih berlaku berarti hari ini sampai tanggal pemilu masih dapat 6 bulan. Surat keterangan sehat jasmani. Yang ke-16 surat keterangan sehat rohani, dan yang ke-17 surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, dan yang ke-12 laporan harta kekayaan pribadi. Jadi ini beberapa item terbaru ini ada termasuk NPWP dan laporan pajak dan harta kekayaan itu memang baru nanti ini yang kami sesuaikan kembali dengan keputusan baru yang nanti akan